kita diperlihatkan Choi Hyuk-chan yang sedang marah sambil meneriakkan nama Yang Tae-san. Lalu, adegan berpindah ke Yang Tae-san yang sedang membelikan keluarganya mobil baru dan mengajak mereka berbelanja di sebuah mall. "Opa, kau memang yang terbaik," seru adik-adik Tae-san, terlihat sangat senang karena dibelikan barang-barang yang mereka inginkan. Tak hanya itu, kita juga diperlihatkan perkembangan bisnis ayah Yang Tae-san yang mulai membaik. Saat ayahnya memberi arahan kepada para pegawai, ia berkata, "Hati-hati dalam bekerja." Para pekerja pun menjawab sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, Pak. Kami dibayar untuk semua ini." Kamera kembali menyorot Yang Tae-san yang sedang bersama keluarganya. Ibunya dan anggota keluarga lainnya terlihat terkejut ketika melihat betapa banyaknya barang yang mereka beli, bahkan semuanya harus diangkut menggunakan kontainer. Yang Tae-san pun menoleh ke arah kamera dan berkata dengan penuh keyakinan, "Seperti biasa, uang memanglah yang terbaik." Adegan berpindah ke malam hari di tengah padatnya kota Seoul, di sebuah ruangan mewah. Yang Tae-san terlihat mengenakan pakaian tidurnya sambil sibuk memperhatikan pergerakan pasar saham. Ia duduk di depan komputer, jari-jarinya menari di atas keyboard. "Aku sangat menyukai suara keyboard yang berderak seperti ini," gumamnya. Ia mulai berbicara dalam hati, "Aku meninggalkan rumah dan hidup mandiri. Aku juga mengurangi waktu sekolahku agar bisa fokus sepenuhnya untuk menghasilkan uang. Keuntungan hari ini saja sudah melebihi 7 miliar won. Sepertinya besok aku bisa mencapai 9 miliar. Pasar saham terus naik dan harga pasar meledak ratusan kali sehari. Inilah caraku menjalani hidup di dunia di mana uang menghasilkan uang." Tae-san lalu menyebut bahwa ia belum menyentuh futures dan option. Sebagai penjelasan tambahan, futures dan option adalah jenis kontrak dalam perdagangan derivatif saham yang memungkinkan dua pihak untuk memperdagangkan aset pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Kontrak ini sering digunakan untuk melindungi nilai terhadap risiko pasar. "Kalau kalian belum paham," ujarnya seakan berbicara kepada penonton, "ya, berarti kalian sama saja seperti Mimin." Ia membuka pintu balkonnya dan memandangi langit malam kota Seoul. "Malam yang fantastis. Jika aku ingin tantangan yang lebih besar, maka futures dan option adalah pilihan berikutnya. Tapi modalnya akan sangat berbeda. Namun, waktu yang kutunggu akan segera datang." Krisis hipotek subprime tahun 2007. Dengan mata yang penuh ambisi, Yang Tae-san tersenyum. "Krisis itu akan mengacaukan pasar global, komoditas asing, pasar berjangka, semuanya akan bergejolak, dan saat itulah aku akan bertindak. Itulah targetku," ujar Yang Tae-san sambil memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. "BTW, Mimin jelasin dulu ya, krisis hipotek subprime di Amerika Serikat adalah salah satu indikator awal dari krisis finansial global tahun-tahun 2007 sampai tahun 2010. Dalam krisis ini, tingkat pelanggaran dan penyitaan hipotek subprime meningkat drastis, menyebabkan nilai jaminan hipotek menurun tajam." Oke, lanjut. Adegan berpindah ke sekolah tempat Yang Tae-san belajar. Saat itu jam pulang sekolah, dan seorang temannya, yang Mimin juga lupa namanya, menyapanya, "Hei, si nilai sempurna, kau nggak pulang?" Yang Tae-san sedikit terkejut, karena panggilan itu mengacu pada hasil ujian terbarunya. Ya, di ujian sebelumnya, Yang Tae-san mendapatkan nilai sempurna, dan sejak itu ia mulai dijuluki si nilai sempurna. Dengan senyum yang agak canggung, Yang Tae-san menjawab, "Iya, aku akan pulang." Sekarang, ia tampak ingin segera meninggalkan sekolah. Dalam hati, ia berkata, "Sekolah sekarang terasa damai. Kalau begitu, apa aku harus pulang dan memeriksa pendapatanku hari ini?" Saat berjalan menuju gerbang, ia kembali berpikir, ternyata, kembali ke sekolah nggak buruk juga, bahkan belajar, yang dulu ku benci. Namun sebelum sempat menyelesaikan pikirannya, langkah Yang Tae-san tiba-tiba terhenti. Teman di depannya, si kacamata, mendadak berhenti melangkah, membuat Yang Tae-san hampir menabraknya. "Hei, kenapa kau berhenti?" tanya Tae-san, bingung, "Kita hampir saja tabrakan, tahu." Temannya menoleh dengan raut wajah cemas. Ia lalu menunjuk ke arah gerbang sekolah dan berkata dengan suara rendah, "Itu." Tae-san menoleh dan melihat sekelompok siswa asing berdiri menunggunya. Mereka berpenampilan seperti preman, lengkap dengan gaya urakan. Yang Tae-san menyipitkan mata dan bertanya, "Siapa mereka? Bukankah itu cuma cecunguk preman biasa?" Namun ekspresi temannya semakin panik. Mereka siswa dari SMA Industri, anak-anak buah Choi Hyuk-chan. Salah satu dari mereka, yang memakai rokok di telinganya, menunjuk ke arah Tae-san sambil berkata dengan lantang, "Apakah itu si bajingan bernama Tae-san?" "Ya, itu dia, si bangsat," teriak yang lain sambil tertawa kasar. Lalu, salah satu di antara mereka yang sedang jongkok langsung berdiri dan berteriak keras, "Woi, Yang Tae-san." Yang Tae-san sontak menoleh, sedikit terkejut mendengar namanya diteriakkan begitu keras. Namun, berbeda dari teman-temannya yang panik, ia malah tampak santai. "Jadi kalian datang juga, ya?" ucap Yang Tae-san dengan nada ringan. Mendengar itu, temannya yang masih berdiri di belakangnya berseru panik, "Tae-san, mereka itu." Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, para anak buah Choi Hyuk-chan itu sudah tertawa dan menyahut dengan kasar. "Apa? Bro, ikuti aku, bajingan." Yang Tae-san hanya tersenyum kecil saat mendengar teriakan mereka. Dalam hati, ia berkata dengan tenang, "Baiklah, menghadapi kroco sepertimu, aku rasa aku bisa melakukannya sendiri." Sebelum melangkah maju, Yang Tae-san menoleh ke arah teman-temannya dan berkata,
Kalian bisa pulang duluan. Namun, belum sempat ia bergerak lebih jauh, beberapa temannya yang tiba-tiba muncul dari belakang langsung berseru dengan nada bercanda. Kalau kami ikut, kau akan traktir pizza, kan? Yang Tesan kaget bukan main, menatap mereka satu persatu. Hah, kampret, sejak kapan kalian datang? Mereka hanya tertawa bersama dan berseru serempak. Yos, karena ini soal pizza dan juga PC room, ayo kita maju. Dengan tangan terkepal seakan siap bertarung, mereka berdiri di sisi Yang Tesan. Meski kenyataannya mereka tidak punya kemampuan bertarung yang mumpuni dan ketakutan bukan main, tapi karena sebuah ikatan yang kuat, persahabatan yang tak tergantikan, mereka tetap memilih berdiri bersama Tesan. Melihat hal itu, Yang Tesan begitu tersentuh, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Kalian, benar-benar teman terbaikku, ucapnya dengan suara bergetar, penuh rasa haru. Latar berpindah, senja menyelimuti kota Seoul, dan di sebuah gang sempit yang sepi, Yang Tesan dibawa oleh anak buah Choi Hyuk-chan. Di ujung gang itu, Choi sendiri sudah menunggu bersama puluhan komplotannya. Jumlah mereka begitu banyak, seakan siap menyapu siapapun yang berani melawan. Melihat Yang Tesan datang, Choi tertawa lebar. Haha, lihat siapa yang datang. Bajingan kecil seperti tikus, Yang Tesan, lebih baik kau menyerah saja. Jangan berharap bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Wajahnya merah, urat-urat di leher menegang, seolah kemarahan telah memuncak. Namun Yang Tesan, tetap tenang, dengan nada santai, ia menjawab. Kenapa kau terdengar seperti tokoh antagonis di film murahan? Ya, sedang syuting, endut. Candaan itu langsung disambut tawa lepas dari teman-temannya. Dia bilang, endut, wah kakak, Choi langsung menggeram, amarahnya membara. Coba katakan itu lagi, aku akan membunuhmu, bajingan sialan. Namun ancaman itu hanya dibalas dengan senyum manis dari Yang Tesan. Ia berdiri di hadapan mereka, hanya bersama 6 temannya, melawan Choi dan puluhan anak buahnya yang seolah memenuhi gang itu. Namun tiba-tiba, Yang Tesan merasa ada yang tidak beres, ia mengerutkan kening, matanya menyapu sekitar. Tempat ini, terasa aneh, energi negatifnya sangat kuat, tubuhku yang sudah terlatih sekarang jadi terlalu sensitif, semua aura kekerasan di tempat ini begitu jelas terasa, menjijikan. Ia menatap dinding yang penuh bercak darah kering, lalu kembali menatap musuh-musuh di hadapannya. Dengan senyum menyeringai, Yang Tesan berkata dengan tenang namun tegas. Kalian sadar, kan, bahwa apa yang akan kalian lakukan sekarang, termasuk kejahatan penyerangan khusus. Namun, anak buah Choi tak mengindahkan peringatan Yang Tesan, wajah mereka menunjukkan niat jelas, menghajar Tesan hingga babak belur. Merespons situasi itu, Yang Tesan memasang wajah pura-pura polos dan berbicara dengan nada tenang namun penuh sindiran. Sudahlah, ayo kita akhiri saja di sini, Hyung, hidup itu singkat, kan? Apa kita harus menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal remeh seperti ini? Lagi pula, hidup kalian sendiri sudah cukup berat, bukan? Perkataan itu membuat Choi makin geram, salah satu anak buahnya berseru dengan nada geram. Hyung, wow, bajingan ini benar-benar gila. Choi, biarkan aku yang mengajarnya, aku akan memperbaiki tata kramanya. Namun sebelum sempat bergerak, Yang Tesan kembali angkat bicara, kali ini dengan gaya bak dosen hukum. Pasal 261 KUHP, kejahatan yang dilakukan dengan menunjukkan kekuatan secara berkelompok, atau dengan membawa objek berbahaya dan menyerang tubuh seseorang, tergolong sebagai kejahatan serius. Pernyataan itu membuat beberapa anak buah Choi menatap satu sama lain dengan cemas, ada keraguan yang mulai menggerogoti keyakinan mereka. Melihat celah itu, Yang Tesan melanjutkan. Kalau hidungku berdarah, itu termasuk cedera khusus, minimal 1 tahun penjara. Kalian pikir orang tua kalian bisa datang dan memohon-mohon untuk membebaskan kalian, punya cukup uang untuk biaya pengobatan. Omong-omong, kepalaku juga cedera beberapa waktu lalu. Jadi kalau aku terluka sekarang, aku bisa rawat inap 6 bulan, di ruang VIP, tentunya. Dan siapa yang akan membayar semua itu? Mendengar rentetan ancaman legal itu, anak-anak buah Choi mulai berbisik-bisik satu sama lain, tampak jelas mereka mulai gentar, namun Choi hanya mendengus meremehkan dan berkata sambil tersenyum kecut. Bajingan ini, ngomong apa sih? Lucu sekali, ia pun berusaha menyalakan rokoknya, seolah tak ada yang perlu ditakutkan. Melihat ekspresi Choi yang meremehkan, Yang Tesan menggeleng perlahan, lalu berkata dengan nada menyindir tajam. Wah, lihat matanya, serem juga, tapi kau ini, orang yang suka olahraga, masih merokok juga, apa isi kepalamu cuma kotoran? Ucapannya itu disambut senyum sinis dari teman-temannya yang ikut berdiri di belakangnya. Tatapan mereka jelas, mereka pun ikut mengejek, memperkuat serangan verbal Tesan terhadap Choi dan para anak buahnya. Melihat ekspresi santai Yang Tesan, Choi pun tak mampu menahan emosinya, wajahnya memerah, urat-urat di pelipisnya menegang. Dengan geram, ia mematahkan batang rokok yang belum sempat menyala, lalu berteriak lantang kepada seluruh anak buahnya. Kalian dengar baik-baik, aku yang akan bertanggung jawab, singkirkan bajingan itu sekarang juga, dan sekalian habisi juga anak-anak kecil di belakangnya. Kepanikan langsung menyergap wajah teman-teman Yang Tesan. Salah satu dari mereka berseru, ah, bukan begitu maksudnya, tapi situasi sudah terlanjur panas, dan amarah Choi telah membakar kendali akalnya. Namun di tengah ketegangan, Yang Tesan malah melontarkan kalimat konyol dengan ekspresi polos.
Jadi ada, Hyung Nim, di belakangmu ya, seram sekali. Nada bodohnya itu terdengar seperti lelucon murahan, tapi justru disitulah letak penghinaan yang menohok. Choi dan anak buahnya terdiam sejenak, terkejut oleh gaya tak terduga Yang Tae-san. Salah satu dari mereka akhirnya berseru geram, "Bajingan cerewet, dengar, kami ini masih di bawah umur, bahkan kalau kami memukuli wajahmu sampai bonyok, lalu menyetor 1 juta won dan pura-pura menyesal di depan hakim, kami akan bebas dalam waktu singkat, jangan pikir cuma kau yang pintar hukum di sini." Mendengar itu, Yang Tae-san hanya tersenyum getir, dalam hatinya ia bergumam. Inilah sebabnya hukum harus lebih keras, sistem pidana Korea Selatan terlalu lunak untuk remaja, akibatnya, korban tak bersalah terus berjatuhan, tapi tenang saja, tak lama lagi, aku akan menghancurkan semuanya, apapun yang terjadi. Tanpa menunggu lebih lama, Choi pun mengangkat pipa besi besar dan berteriak. Tunggu apa lagi, hancurkan mereka, serempak. Anak buahnya mengangkat pipa besi mereka dan berlari ke arah Yang Tae-san. Wajah-wajah muda dengan sorot mata gelap itu menunjukkan tekad membabi buta. Teman-teman Yang Tae-san sontak mundur dengan wajah pucat. Itu, pipa besi, seru salah satu dari mereka ketakutan. Melihat situasi yang kian gawat, Yang Tae-san dengan cepat menyuruh mereka berlindung di belakangnya. Cepat, mundur ke belakangku, serunya dengan nada cemas. Teman-temannya memang bukan petarung, mereka hanya beban dalam situasi ini. Tapi justru karena itu, Yang Tae-san bertekad melindungi mereka. Sayangnya, ketika ia mundur selangkah, kakinya tersandung sesuatu, entah batu, potongan kayu, atau sekadar takdir yang buruk. Ia oleng dan jatuh ke tanah. Sial, desisnya saat tubuhnya menghantam kerasnya aspal. Sementara itu, para anak buah Choi kian mendekat, melihat Yang Tae-san terjatuh, mereka melihat kesempatan emas. Tanpa ragu, mereka melompat bersamaan, mengayunkan pipa besi ke arah tubuh Yang Tae-san yang belum sempat bangkit. Teman-temannya hanya bisa menjerit, "Tae-san." Namun suara mereka tak bisa menghentikan serangan brutal itu. Pipa-pipa besi meluncur ke bawah, dalam detik yang terasa seperti abadi, Yang Tae-san menoleh dengan raut pasrah. "Ah, siap," gumamnya dengan senyum tipis, sebelum dentuman keras terdengar. Gigi beterbangan, darah menyembur ke segala arah, tubuh Yang Tae-san terguncang keras, dan udara di sekitar seketika terasa lebih pekat. Ketika para anak buah Choi melompat sambil mengayunkan pipa besi mereka, Yang Tae-san seketika merunduk, gerak refleks bercampur kepanikan. Namun justru di balik kepanikan itu, tubuhnya bergerak seperti badai. Dengan satu gerakan cepat, ia menghantam balik para penyerangnya. Gigi-gigi beterbangan, darah menciprat liar di udara, satu persatu tubuh-tubuh terpelanting, menghantam dinding dan aspal dengan suara nyaring. Tubuh Yang Tae-san seperti melayang, menyelinap di antara celah, lalu menghantam kembali tanpa memberi jeda. Setiap pukulan membawa kekuatan dan ketepatan yang luar biasa, seolah tubuhnya digerakkan oleh naluri bertempur yang sudah mengakar dalam. Ia menghajar mereka satu persatu, tinju menghantam rahang, siku menyodok tulang rusuk, lutut menyapu perut dan wajah, lawan-lawannya jatuh tak berdaya, bergelimpangan seperti daun-daun gugur di musim badai. Dalam diam dan tanpa satu kata pun, Tae-san menyapu medan tempur itu dengan kekuatan gabungan 5 elemen dari Tai Chi yang dikuasainya. Gerakannya mengalir lembut, tapi setiap hentakan membawa dampak mematikan. Melihat kekuatan itu, Choi dan anak buah yang tersisa sempat terpaku. Namun rasa takut berubah menjadi nekat, mereka menyerbu kembali, kali ini dengan lebih banyak jumlah. Tapi Tae-san tetap tenang, tubuhnya melompat ringan, lalu menghantam lagi dengan presisi tak tertandingi. Ia seperti aktor utama dalam film aksi brutal, sendirian, namun tak tergoyahkan oleh segerombolan musuh. Yang tersisa dari pertarungan itu hanyalah suara rangan, nafas tersengal, dan tubuh-tubuh tak sadarkan diri. Di tengah medan yang porak-poranda itu, Yang Tae-san berdiri tegak, tubuhnya sedikit berdebu, peluh mengalir di pelipisnya, namun sorot matanya tetap tajam. Ia bukan hanya menang, ia mendominasi. Dari kejauhan, teman-temannya hanya bisa terpaku, sulit mempercayai apa yang mereka saksikan. Lelaki yang mereka kenal sebagai sahabat biasa, kini berubah menjadi sosok yang seolah-olah tak bisa disentuh oleh rasa takut, protagonis sejati dari kisah yang brutal ini. Yang Tae-san berdiri di antara puluhan tubuh yang berserakan, seolah medan itu adalah panggungnya sendiri. Para kroco Choi terus berdatangan, berteriak sambil mengacungkan senjata tumpul seadanya, mengira jumlah bisa mengalahkan kekuatan. Namun bagi Yang Tae-san, itu hanyalah kerumunan domba yang masuk ke kandang singa. Ia berdiri tenang, lalu tersenyum samar. Tubuhnya bergerak cepat, secepat kilat yang menghantam sebelum suara guntur terdengar. Sekali lompatan, sekali ayunan, dan para kroco itu terhempas ke tanah. Tak ada yang sempat menyentuhnya. Tubuh-tubuh muda itu menggelepar, membentuk tumpukan murid yang tak sadarkan diri di belakang Tae-san, seperti korban badai yang tak terlihat. Sorak-sorai pun pecah dari belakangnya. Teman-temannya yang sejak tadi hanya menjadi penonton, kini mulai menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tak biasa. Bagi mereka, ini seperti menonton film aksi dari barisan depan, tapi realitas dari luka dan darah di depan mata membuat segalanya jauh lebih menegangkan. Tae-san menoleh sedikit, menghela napas, lalu memberi instruksi. Ia tahu ini bukan pertarungan anak sekolah biasa,
Ini sudah masuk ke ranah hukum. Ia menyuruh mereka menghubungi polisi dan ambulans, melaporkan bahwa dirinya telah diserang oleh sekelompok gangster bersenjata. Beberapa dari mereka mulai bergerak, panik namun menurut. Di sisi lain, di tempat yang lebih gelap dari bayangan kekalahan para anak buahnya, Choi menyaksikan semuanya dengan rahang mengeras dan keringat dingin menetes dari pelipis. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, bukan hanya reputasinya yang hancur, tapi seluruh organisasi bisa runtuh bersamanya. Dalam diam, ia mengingat perintah dari atasannya, gagal bukan pilihan. Tanpa banyak pertimbangan lagi, ia menarik sebilah pisau dari balik jaketnya, tajam, pendek, tapi cukup mematikan bila ditusukkan dengan niat membunuh. Dengan gerakan cepat, ia mendekat ke arah Tae-san yang tengah berbicara dengan teman-temannya. Namun, sebelum pisau itu mencapai sasarannya, tubuh Tae-san bergerak, seolah sudah tahu sejak awal serangan itu datang. Ia berputar, menghindar, lalu menangkap lengan Choi dengan kekuatan yang mengejutkan. Dalam satu gerakan terlatih, ia memelintir dan mematahkan tangan Choi. Suara tulang retak terdengar nyaring, membuat bulu kuduk berdiri. Choi menjerit kesakitan, berguling di tanah seperti cacing yang disiram air mendidih. Sorot matanya panik, tidak percaya bahwa ia, pemimpin kelompok, bisa dikalahkan semudah itu. Ia menatap ke arah Tae-san yang berdiri membelakangi matahari. Siluetnya seperti bayangan malaikat pencabut nyawa, tidak ada belas kasihan di mata itu. Tanpa senyum, tanpa peringatan, Yang Tae-san berdiri kaku dan berkata lirih namun penuh ancaman. Semua yang dilakukan Choi, usaha pembunuhan, kepemilikan senjata tajam, keterlibatan dalam organisasi ilegal, cukup untuk membuatnya meringkuk di penjara selama bertahun-tahun. Tak perlu dibalas dengan kematian, karena hukum akan menghakimi dengan tangan yang lebih berat. Bersimbah keringat dan kelelahan usai mengalahkan para lawannya, Yang Tae-san berdiri di hadapan Choi yang tangannya kini menggantung tak berdaya. Wajah Choi terlihat takut, tubuhnya gemetar, dan kesombongan yang sebelumnya menghiasi rautnya telah sirna. Di hadapannya, Tae-san menjelaskan dengan nada serius, bahwa tindakan Choi bukan sekadar perkelahian sekolah biasa. Apa yang mereka lakukan sudah masuk ke ranah battery, sebuah bentuk pelanggaran hukum karena melakukan kontak fisik tanpa izin korban, yang dalam konteks ini, bukan sekadar menyentuh, tetapi menyerang, mengancam, dan mempermalukan. Pemaparan itu membuat Choi linglung. Ia tidak sepenuhnya memahami makna istilah hukum yang digunakan Tae-san, namun tekanan dari kenyataan yang sedang ia hadapi perlahan mengguncang kesadarannya. Dan saat telepon di tangan Tae-san terangkat, wajah Choi semakin memucat. Tae-san menghubungi seseorang, ternyata seorang pengacara bernama Joe. Dengan suara tenang namun tajam, Tae-san melaporkan kejadian tersebut, serangan terorganisir, upaya pembunuhan, dan kondisi yang membenarkan intervensi hukum. Semua itu ia ucapkan di depan Choi, yang kini sudah tidak hanya ketakutan, tapi juga mulai menangis dan memohon belas kasihan. Dalam hati, Choi menyadari bahwa ia telah salah memilih lawan. Tae-san bukanlah siswa SMA biasa yang mudah ditindas. Tae-san, yang masih menatap Choi dengan senyum tipis, tampak puas melihat si pembuli besar itu kini mengemis minta ampun. Dalam diam, ia mengakui bahwa setidaknya Choi telah sadar akan posisi dan kesalahan yang ia perbuat. Beberapa hari berselang, pemberitaan mengenai insiden tersebut menyebar luas. Televisi nasional menayangkan kasus kekerasan sekolah yang kali ini begitu mencolok. Sekelompok siswa yang membentuk geng dan mencoba membunuh seorang murid. Tayangan itu mengguncang publik. Para penyiar menyatakan bahwa ini bukan lagi masalah dalam ruang kelas semata, melainkan bentuk nyata dari kebobrokan sistem yang selama ini menutup mata terhadap kekerasan pelajar. Namun, sebelum siaran berita itu mencapai puncaknya, layar berpindah ke sebuah rumah mewah yang dijaga ketat. Di dalamnya, suasana mencekam. Seorang pria parubaya berpakaian rapi melemparkan remote TV ke dinding. Penuh amarah, ia memarahi seorang anak buahnya, pria berjas coklat, yang hanya bisa tertunduk meminta maaf. Ia tak lain adalah Afro, sosok yang sebelumnya terlihat tenang dan berkuasa di balik layar. Kini, ia kehilangan kendali. Afro mengomel dengan penuh kekesalan. Ia mencela media, internet, dan semua saluran yang telah menyebarluaskan insiden itu. Tidak hanya itu, para siswa bayaran yang mereka kirimkan telah ditangkap, dan petugas polisi yang seharusnya ia kendalikan kini bungkam. Tak lagi bisa ia perintah, segalanya berada di luar kendali. Suasana di dalam ruangan itu berubah tegang, dan Afro memperingatkan anak buahnya dengan suara mengancam. Satu kesalahan lagi, dan tak akan ada ampun. Sang bawahan dengan gugup menuangkan anggur ke gelas Afro, berharap bisa meredakan amarah atasannya. Afro meneguk minuman itu perlahan, mencoba menenangkan diri. Namun, di tengah keheningan itu, sebuah suara asing terdengar di ruangan, seseorang yang bertanya mengenai rasa minumannya. Afro sontak kaget, ia menoleh ke segala arah, mencoba mencari sumber suara. Tak ada siapa-siapa, ruangan itu tetap senyap, ketegangan perlahan merayap kembali. Dalam hati, Afro mulai menyadari, mungkin musuh yang mereka hadapi kini jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Ketika suasana ruangan itu mulai mereda, dan Afro mencoba menenangkan dirinya dengan meneguk anggur, tiba-tiba cahaya ruangan padam total. Suasana menjadi gelap gulita, hanya disisakan suara napas tegang dari dua pria di dalam ruangan. Keduanya sontak panik. Si pria berjas coklat langsung bangkit dari duduknya, menatap sekeliling yang kini diselimuti kegelapan. Ia menduga seseorang sengaja memadamkan listrik, tapi tak tahu siapa atau dari mana datangnya ancaman itu. Seketika,
Sebuah benda keras melayang deras menembus udara dan menghantam kepalanya dengan kekuatan brutal. Pria itu pun langsung tersungkur dan pingsan di tempat. Afro, yang menyaksikan insiden itu tepat di hadapannya, membelalak, nafasnya tercekat, wajahnya berubah pucat. Pintu dan jendela telah terkunci sebelumnya, seharusnya tak ada yang bisa masuk ke dalam rumah itu. Namun, dari balik penutup jendela yang sebelumnya tertutup rapat, muncul sesosok bayangan. Seseorang melompat masuk dengan gerakan ringan dan penuh ketenangan. Ia mengenakan jas panjang dan tampil dengan aura misterius yang mencekam. Wajahnya nyaris tak terlihat jelas di tengah remang cahaya dari luar, tapi siluet tubuh dan geraknya mengisyaratkan bahwa ia bukan orang biasa. Afro terpaku, tubuhnya menegang, meski ia belum yakin, sosok itu terasa familiar. Ada sesuatu dari gerak-geriknya yang membangkitkan ingatan akan seseorang yang pernah disebut-sebut, namun tak pernah ia temui secara langsung. Kehadiran sosok itu mengguncang atmosfer ruangan, seakan-akan malam itu bukan hanya milik Afro dan orang suruhannya lagi. Kini, ada pihak ketiga yang masuk ke permainan, dan membawa bahaya yang belum bisa ditebak arahnya. Hujan mengguyur deras malam itu, menggema di atas atap rumah Afro. Suasana mencekam menyelimuti ruangan gelap yang kini hanya diterangi kilat sesekali. Tubuh Afro yang besar tampak tegang, matanya menatap lurus pada sosok berjas hitam yang berdiri di hadapannya. Sosok itu tak bergerak, berdiri dengan tenang seperti bayangan maut yang baru saja keluar dari neraka. Sang pria berjas hitam perlahan melangkah maju, setiap langkahnya seperti membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Afro, yang biasanya arogan dan keras kepala, kini mundur satu langkah, meski ia mencoba menunjukkan keberanian, ekspresinya tak bisa menyembunyikan kegelisahan yang mulai merayap di wajahnya. Ketika mulut Afro mulai bergerak, ingin membalas atau mengancam, sosok berjas hitam itu justru mengangkat kepalanya perlahan dan memandangnya lurus. Tatapannya tajam seperti pisau yang siap menebas, tak butuh banyak kata, dari sorot matanya saja sudah cukup untuk menghakimi. Tiba-tiba, satu pukulan mendarat telak di wajah Afro. Darah muncrat dari hidungnya, membasahi lantai dan pipinya. Tubuh besarnya terhuyung, belum sempat menstabilkan diri. Satu lagi pukulan keras menghantamnya. Kali ini lebih kuat, membuat tubuhnya terpental ke belakang dan menghantam rak kaca. Serpihan kaca berhamburan. Namun rasa sakit dari pukulan itu jauh lebih menyakitkan daripada luka yang ditimbulkan. Afro merintih sambil memegangi wajahnya yang mulai bengkak. Amarah membuncah, namun tubuhnya gemetar. Ada ketakutan yang menekan batinnya, lebih dalam dari sekadar rasa sakit fisik. Sosok berjas hitam itu berdiri tegak, mendekatinya kembali seperti eksekutor yang siap menyampaikan vonis akhir. Dari bibirnya, tak keluar ancaman atau caci maki. Yang terucap hanya satu tuntutan, pengakuan. Seolah dirinya adalah algojo dari dunia lain yang datang menagih semua dosa yang telah ditimbun Afro selama bertahun-tahun. Namun Afro menyangkal, ia menolak, ia menggertak, mencoba melawan dengan menyangkal segala tuduhan. Tapi penyangkalan itu hanya membuat pria berjas hitam itu semakin dingin. Dengan perlahan, tangan pria itu terangkat dan menempel di kepala Afro. Seketika, ruangan terasa berbeda. Suara-suara samar mulai terdengar, jeritan, tangisan, isak ketakutan, semua itu datang dari dalam kepala Afro, seperti gema dari neraka yang kini menghantuinya. Ia menjerit, tidak sanggup menerima apa yang mulai dilihat dan didengarnya. Dalam kegelapan yang semakin menyesakkan itu, bayangan-bayangan manusia muncul. Wujud mereka rusak, tubuh mereka tak utuh, tapi wajah mereka memancarkan kesedihan yang dalam. Satu persatu mereka berjalan mendekat, menatap Afro yang kini terpaku dalam ketakutan. Tangan-tangan dingin mereka menjulur, memegang tubuhnya. Bukan dengan amarah, tapi dengan luka dan trauma yang mereka bawa dari kematian. Afro tak bisa bergerak, dunia seakan berhenti, tubuhnya menggigil, bukan karena hujan di luar atau angin malam, melainkan karena dosa-dosa masa lalunya kini kembali dalam bentuk yang paling mengerikan, sebagai saksi bisu yang menuntut balas. Di tengah kegelisahan dan teror yang semakin membara, Dajjal merasakan seolah dunia sekitarnya mulai runtuh. Suasana di sekitar rumahnya menjadi semakin berat, dan suara hujan yang terus turun hanya menambah kegelapan yang melingkupi pikiran dan tubuhnya. Dajjal merasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tak tampak, dipaksa untuk menghadapi kenyataan yang telah ia coba sembunyikan selama bertahun-tahun. Di hadapannya, pria berjas hitam itu berdiri dengan sikap yang tak tergoyahkan. Matanya tajam dan memancarkan kebencian yang mendalam, seakan menelusuri setiap bagian dari jiwa Dajjal. Setiap detik berlalu seolah semakin mendekatkan pada akhir yang tak terhindarkan. Saat pria itu kembali mengangkat tangannya dan menyentuh kepala Dajjal, bayangan-bayangan dari masa lalu kembali muncul. Mereka, mayat-mayat yang tak pernah mendapat keadilan, roh-roh yang tak bisa beristirahat, kembali menghantui, memaksa Dajjal untuk mengingat setiap perbuatan keji yang telah ia lakukan. Masing-masing wajah mereka penuh dengan rasa sakit dan kesedihan, tangan mereka yang dingin memegang erat tubuh Dajjal, mengunci tubuhnya yang gemetar dalam ketakutan. Setiap jeritan, setiap isakan yang terdengar dalam kegelapan malam itu adalah pengingat dari dosa-dosa yang telah ia kubur. Dari darah yang ia tumpahkan tanpa rasa bersalah, Dajjal merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bagaimana mungkin ia, yang biasa menghancurkan orang lain, kini merasa begitu rapuh dan tak berdaya. Namun, meski tubuhnya dipenuhi rasa sakit dan ketakutan, ada satu hal yang masih ia coba pertahankan, kebanggaan.
Dajjal berusaha menahan diri, berusaha untuk menipu dirinya sendiri, meyakinkan bahwa ini semua hanyalah permainan, hipnotis, ilusi, atau apapun yang bisa ia sebutkan. Tapi semakin ia mencoba untuk menyangkal, semakin kuat pula bayang-bayang itu menguasai dirinya. Dan kemudian, saat suara jeritan terakhir itu berhenti, pria berjas hitam itu melepaskan cengkeramannya. Dajjal terjatuh, tubuhnya terkulai lemah di lantai yang dingin, terengah-engah, kepalanya pusing, pikirannya kacau. Namun dalam ketakutan yang melanda, satu pertanyaan terlintas di benaknya, apakah ini akhirnya saatnya ia membayar segala dosanya? Pria berjas hitam itu berdiri di atasnya, tanpa sedikitpun rasa kasihan. Ia memandang Dajjal dengan tatapan yang dalam, seakan mengukur setiap detik penderitaan yang baru saja dialami Dajjal. Apakah sekarang kau merasakan apa yang mereka rasakan? Pria itu bertanya dengan suara yang datar, namun penuh dengan kekuatan yang menekan. Dajjal, yang masih terengah, mencoba untuk mengumpulkan kata-kata, tetapi mulutnya terasa kering, ketakutan menggenggam hatinya, namun tidak ada jalan lagi untuk mundur. Dajjal akhirnya merasakan apa yang tidak pernah ia rasakan selama ini, rasa bersalah yang membebani setiap pori-porinya, setiap napasnya yang terasa seperti beban. Pria berjas hitam itu melanjutkan dengan suara yang tegas dan penuh amarah, mengungkapkan kenyataan yang begitu mengerikan. Dajjal tidak hanya membunuh 9 orang, tetapi 10, termasuk seorang siswi SMA yang ia bunuh 30 tahun lalu, seorang gadis yang pernah ia perlakukan dengan kejam dan kini datang kembali dalam bentuk roh yang penuh dengan amarah dan keinginan untuk dibalaskan. Dajjal menatap dengan mata terbelalak, mulutnya terbuka lebar dalam ketakutan yang tak dapat disembunyikan. Wajah gadis yang dibunuhnya itu muncul di hadapannya, dengan mata yang dipenuhi kemarahan, dan tubuh yang rusak. Wajah itu begitu nyata, begitu mengerikan, seolah ingin menghancurkan Dajjal dengan segala kemarahan yang tak terucapkan. Pada saat itu, Dajjal tahu bahwa tidak ada jalan keluar lagi. Dosa-dosanya kini telah datang untuk menuntut balas, dan pria berjas hitam di hadapannya adalah pembalasan yang tak bisa ia hindari. Roh-roh itu terus mendekat, tangan-tangan mereka semakin erat memegangi tubuh Dajjal, yang kini terjebak dalam penyesalan yang sangat terlambat. Semuanya telah berakhir, dan Dajjal hanya bisa berteriak dalam ketakutan, meminta ampun, meski ia tahu bahwa permohonan itu tak akan pernah sampai. Dajjal terkulai lemas, tubuhnya tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan atau melarikan diri. Pandangannya kosong, terfokus pada ponsel yang dilemparkan oleh pria berjas hitam itu ke arahnya. Dalam hatinya, terbersit perasaan tak terelakkan, seolah nasibnya telah digariskan dan kini saatnya dia untuk menerima balasan atas segala perbuatannya. Pria berjas hitam itu berbicara lagi, dengan nada yang sangat tenang namun mematikan, serahkan dirimu dan beritahu mereka semua dosa yang telah kau lakukan. Dengan cara itu, kau akan membayar dosa-dosamu. Dajjal, dengan mulut yang penuh darah dan tubuh yang gemetar, merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Semua yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun kini harus terungkap. Namun, yang lebih menakutkan baginya adalah ancaman terhadap keluarganya. Tentang Hong Yang Hyuk juga, kata pria itu, menambahkan dengan suara yang penuh penekanan. Jika tidak, keluargamu akan merasakan rasa sakit yang sama. Dajjal yang tak berdaya merasakan ketakutan yang mendalam. Dalam hatinya, ia berpikir, ini bukan manusia, ini iblis. Namun, tak ada lagi pilihan selain menyerah. Dengan suara terbata-bata dan tubuh yang gemetar, ia akhirnya mengakui, baiklah, baiklah, aku akan menyerahkan diriku. Aku akan menceritakan semuanya. Dengan kata-kata itu, Dajjal menerima nasibnya. Dia merasa lemas, terperosok dalam kesedihan yang tak terucapkan, seperti ada sesuatu yang mencengkeramnya, memaksanya untuk mengakui setiap dosa yang telah ia lakukan. Sementara itu, di luar rumah Dajjal, hujan turun dengan derasnya, dingin dan gelap menyelimuti atmosfer. Seakan dunia di luar sana merasakan kengerian yang terjadi di dalam. Berita tentang pengakuan Dajjal mulai menyebar luas, mengguncang dunia luar. Di rumah sakit, orang-orang berdiskusi dengan berbisik-bisik, menggosipkan berita yang tengah viral tentang Dajjal, potongan tubuh yang ditemukan tergantung di atas bendungan, serta tubuh siswi SMA yang terbunuh 3 dekade lalu. Semua ini dikaitkan dengan ketua geng bernama Pak Dajjal, yang kini menyerahkan dirinya kepada hukum. Mereka bahkan mengaitkan Hong Yang Hyuk dalam kasus ini, yang membuat beberapa pihak terkejut. Namun, meski banyak orang yang bergunjing, ada seseorang di rumah sakit yang tengah merasakan ketakutan yang luar biasa. Itu adalah Yang Tesan, yang masih terbaring di tempat tidur rumah sakit, gemetaran. Di sekelilingnya, hantu-hantu yang pernah ia panggil sebelumnya kini muncul kembali. Mereka mengelilinginya, wajah mereka penuh dengan kemarahan dan penyesalan. Hantu-hantu itu bergerak perlahan, seakan menandakan bahwa mereka tak akan membiarkan Tesan begitu saja melarikan diri dari kesalahan-kesalahan masa lalunya. Yang Tesan, yang melihat bayangan-bayangan itu, mulai panik. Tubuhnya bergetar hebat, dan ia berkata dengan suara gemetar, kenapa aku masih melihat mereka? Apa yang terjadi? Hantu-hantu itu tampaknya tak akan meninggalkannya, mengingat setiap perbuatan buruk yang pernah ia lakukan, menyampaikan pesan tak terucapkan bahwa tak ada tempat untuk lari, tak ada tempat untuk bersembunyi dari kenyataan. Meskipun Tesan tahu bahwa ia telah berhasil dengan misinya, rasa takut yang luar biasa kini mencekam dirinya. Kengerian yang datang dari roh-roh itu seakan menuntut pembalasan yang lebih jauh, dan Yang Tesan pun merasa sangat terperangkap dalam ketakutan yang tak terbayangkan. Setelah perdebatan yang panas tentang kasus Pak Decul,
layar televisi menampilkan suasana tegang di ruang debat. Pembawa acara membuka diskusi dengan serius. Halo semua, selamat datang. Kami akan memulai perdebatan tentang kasus 10 warga sipil yang tidak bersalah dibunuh oleh gangster. Sekarang, mari kita mulai. Di tengah diskusi yang intens, pria berkacamata mengungkapkan pendapatnya. Kasus ini bukan hanya masalah di kota Jiangzhou, ini masalah nasional. Bagaimana pemerintah menangani kasus ini dengan ceroboh, polisi yang disuap oleh gangster, jaksa yang terlibat, dan masih banyak lagi. Kasus ini harus diselidiki lebih lanjut. Namun, pria berjas coklat tidak tinggal diam. Apa yang Anda katakan bukan hanya itu saja. Ada kecurigaan bahwa politisi dari partai oposisi juga terlibat dalam kasus ini. Kami perlu penyelidikan menyeluruh untuk ini. Jawabnya dengan nada serius. Debat semakin memanas, tetapi intinya adalah satu hal yang sama, kasus Pak Decul dan sistem yang korup di baliknya. Ketegangan dalam debat itu seakan merembes keluar ke dunia nyata, menyelimuti setiap orang yang terlibat. Sementara itu, di ruang rumah sakit tempat Yang Tae-san dirawat, ketakutan yang terpendam semakin menghantuinya. Hantu-hantu yang terus mengikutinya membuatnya semakin merasa cemas dan panik. Kenapa aku melihat hantu-hantu ini? Gumam Yang Tae-san, merasa kebingungan. Apa aku jadi dukun sekarang? Pikirnya, sembari teringat pada kakek tua yang dulu pernah mengajarkannya tentang kemampuan melihat hal-hal gaib. Dengan cemas, Yang Tae-san berusaha menenangkan dirinya. Baiklah, Tae-san, semua akan baik-baik saja, ujarnya pada diri sendiri sembari menarik selimut menutupi tubuhnya. Namun, tak lama setelah itu, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Sebuah wajah hantu yang sangat menyeramkan muncul tepat di depannya, membuatnya terkejut luar biasa. Matanya hampir keluar saking terkejutnya. "Au!" teriaknya sekencang-kencangnya. Suara teriakannya begitu keras hingga terdengar oleh orang-orang di luar ruangan. Mereka pun mulai panik, mencoba untuk menjauh dari kamar tempat Tae-san dirawat. Yang Tae-san dengan cepat berpikir, apa-apaan ini? Kenapa aku bisa melihat hantu-hantu ini? Ini rumah sakit, banyak orang yang meninggal di sini. Apakah itu sebabnya aku bisa melihat mereka? Panik, ia berlari menuju pintu, mencoba keluar dari kamarnya. Namun, tiba-tiba bayangan seseorang muncul di balik pintu, mengetuk pintu dengan keras. "Wah, apa lagi ini? Apa ada hantu lagi?" teriak Yang Tae-san dengan ketakutan yang semakin mendalam. Pintu pun terbuka, dan seseorang masuk ke dalam. Ternyata, itu adalah So Hyung, yang datang menjenguk Yang Tae-san. Tanpa menunggu lama, So Hyung berlari ke arah Tae-san dan langsung memeluknya erat. "Opa," teriak So Hyung dengan suara yang penuh kekhawatiran. "So Hyung," ucap Yang Tae-san dengan suara yang gemetar. So Hyung yang melihat betapa ketakutannya Tae-san, langsung menangis dan berkata dengan nada penuh kekhawatiran. "Apa kau tahu seberapa khawatirnya aku setelah mendengar kabarmu? Aku pikir aku tidak akan bisa melihatmu lagi." Tangisan So Hyung semakin menambah berat hati Yang Tae-san. Dia merasa terbebani dengan ketakutannya dan rasa bersalah yang semakin menggerogoti dirinya. Kehadiran So Hyung sedikit memberi rasa aman, meskipun ketakutan masih menyelimuti jiwanya. Yang Tae-san yang masih diliputi ketakutan dan kecemasan, tiba-tiba merasa tubuhnya kaku begitu melihat So Hyung, yang kini berada dalam pelukannya. Seketika, dia terkejut dan berkata dengan nada cemas, "Tunggu, So Hyung, bukankah kau seharusnya belajar di sekolah? Apa yang kau lakukan di rumah sakit ini?" So Hyung, yang masih dengan mata berkaca-kaca dan tubuh gemetar, menghapus air matanya dan tertawa kecil. "Apa yang perlu dipelajari kalau belum waktunya ujian semester?" jawabnya sambil tetap memeluk Tae-san erat-erat, tidak mau melepaskan. Yang Tae-san yang bingung dan merasa tidak nyaman dengan kedekatan itu, akhirnya mencoba melepaskan diri dengan lembut. "Tapi, aku mengerti, kata Yang Tae-san, mencoba menenangkan suasana yang semakin berat. "Jadi bisakah kau?" Namun, sebelum Tae-san sempat menyelesaikan kalimatnya, So Hyung kembali memeluknya dengan lebih erat, kali ini tanpa ragu-ragu. "Opa, apa kau terluka?" tanya So Hyung dengan suara penuh kekhawatiran, sembari menggenggam tubuh Tae-san semakin dekat. Yang Tae-san yang semakin gugup merasakan ketegangan yang meningkat. Ya tahu sendirilah, opahnya nempel banget ke Yang Tae-san, gimana nggak buat Yang Tae-san ketar-ketir, pikirnya dalam hati, semakin panik dengan kedekatan itu. Suasana di sekelilingnya terasa semakin panas. Dengan hati yang berat, Yang Tae-san akhirnya berkata dengan nada terbata-bata, "Tidak, aku baik-baik saja." Namun, sentuhan lembut So Hyung yang tiba-tiba terasa di jidat Tae-san membuatnya terdiam. So Hyung memeriksa suhu tubuh Tae-san dengan hati-hati. "Bagus, kau tidak demam," katanya dengan tenang. Namun kata-kata itu tidak bisa mengurangi kegugupan Tae-san. Di saat itulah, Yang Tae-san secara tidak sengaja menatap ke arah dada So Hyung yang begitu dekat dengan wajahnya. Seketika, pipinya memerah, dan suasana antara mereka terasa semakin canggung. "Ini sangat berbahaya," pikir Yang Tae-san dalam hati, merasakan ketegangan yang semakin kuat. Tidak, sadarlah, Tae-san, dia sudah seperti keponakanmu, dasar kau bajingan, mikir apa kau ini?" Dia berusaha keras menyadarkan dirinya dari godaan yang semakin kuat itu. Namun, tangan Tae-san yang gemetaran semakin merasa kaku saat So Hyung berkata dengan penuh harapan, "Opa." Lalu, tanpa ragu, So Hyung memasang pose yang begitu menggoda, seolah siap untuk dicium oleh Yang Tae-san. Yang Tae-san terkejut dan hanya bisa menatap bibir So Hyung yang tampak begitu menggoda. Sesaat, Yang Tae-san sempat berpikir untuk menciumnya, namun perasaan ragu menyergapnya. "Tunggu, ini benar-benar sangat berbahaya,"
pikirnya, semakin bingung dan ketakutan. Di sisi lain, perasaan bersalah muncul. Tenanglah, Tesan, kau sudah milik Jerinona. Tapi dia benar-benar cantik, gumamnya dalam hati, merasa berkeringat dingin. Ketegangan itu semakin memuncak, dengan Yang Tesan yang berusaha menahan perasaannya agar tidak terseret lebih jauh. So Hyung, yang tampaknya tidak menyadari kebingungannya, tetap tersenyum manis, semakin menggoda. Namun, di tengah Yang Tesan yang memandangi So Hyung dengan berkeringat dingin, tiba-tiba ada seseorang yang membuka pintu kamarnya. Sepertinya kita tahu siapa orang ini, tapi sayangnya Yang Tesan tak menyadari kehadirannya dan masih terus memandangi bibir So Hyung yang seksi. Dalam hatinya, Yang Tesan berkata dengan sedikit ragu, ini adalah suasana di mana tidak aneh jika aku menciumnya, apa yang harus aku lakukan? Yang Tesan masih bimbang antara menciumnya atau tidak. Namun, tiba-tiba dia berkata dalam hati, bodoh amat, seusai berkata begitu, Yang Tesan pun hendak mencium So Hyung, tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang berkata, apa yang kalian berdua ingin lakukan? Ternyata, orang tersebut adalah Sila Yerin, seseorang yang hendak masuk ke ruangan Yang Tesan sebelumnya. Yang Tesan pun sangat terkejut dan berkata, Yerin Sanbe, dengan mata yang melotot, tanpa sadar mendorong So Hyung menjauh dengan panik. Yang Tesan kemudian berkata, Yerin Sanbe, bagaimana kau bisa ke sini? Ada sesuatu yang masuk ke mataku, jadi dia hanya membantuku dengan meniupnya. Yang Tesan berkata dengan gagap dan sangat panik, mencari alasan. So Hyung yang mendengarnya hanya bisa mengelus-ngelus kepalanya dengan raut wajah muram, berlinang air mata. Yerin pun mengatakan, aku pikir kau terluka, tapi sepertinya kau baik-baik saja, tentu saja aku datang ke sini karena khawatir. Mendengar itu, Yang Tesan berpikir dalam hati, ini benar-benar seperti kau tertangkap basah oleh pacarmu, dengan raut wajah yang tidak nyaman. Begitu juga dengan So Hyung, mereka berdua jadi sangat canggung, terutama setelah melihat Yerin yang tiba-tiba menangis sembari mengatakan hal tersebut. Yang Tesan pun berkata pada Yerin, jadi begitu ya, lalu suasana di antara mereka menjadi hening sejenak, sebelum akhirnya So Hyung menyapa Yerin, halo, Sanbe. Yerin pun membalas, hai, So Hyung, namun, dalam hati mereka berdua, perkataan tersebut berbeda dengan apa yang baru saja mereka ucapkan. Mereka berdua berpikir, kau menggangguku, dan kau juga menggangguku. Seolah-olah mereka berdua mengobrol tanpa suara, seperti telepati. Akhirnya, duel merebutkan Yang Tesan antara dua gadis cantik ini pun dimulai lagi. Melihat suasana yang mulai terasa agak panas, Yang Tesan pun berkata, duduk dulu, kalian berdua, silakan duduk dulu saja. Aku akan mengambilkan minum untuk kalian. Ia berkata dengan senyum canggung. Yang Tesan pun memberikan mereka berdua minum dan membukakan minuman untuk mereka. Namun, di sisi lain, saat So Hyung dan Yerin mengobrol, mereka malah saling menyindir. So Hyung pun mengatakan, ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat, dan kau masih punya waktu untuk datang ke sini. Ya Sanbe, Yerin menjawab, tentu saja, Tesan terluka, jadi aku harus mengunjunginya, tidak peduli seberapa sibuknya aku. Pembicaraan mereka yang saling menyindir ini terus berlanjut, semakin menambah ketegangan di antara mereka. Yang Tesan pun berkata dalam hati, bagaimana bisa mereka tersenyum dan bertatapan seperti itu, di saat yang sama, aku harus mengubah suasana ini. Lalu, Yang Tesan pun bertanya kepada So Hyung, apa kau pernah ke Seoul? Apa kau belum menandatangani kontrak dengan agensi? Mendengarnya dengan sangat antusias, So Hyung pun menjawab, bagaimana kau tahu tentang itu? Apa begitu ya, jadi kau tertarik padaku? Opa, So Hyung pun mengatakannya dengan keras, seakan ingin membuat Yerin cemburu. Setelah itu, Yang Tesan bertanya, kalau Sanbe, bagaimana denganmu? Kau sudah selesai ujian tengah semester kan? Apa hasilnya sudah keluar? Yerin pun menjawab, ya, aku melakukan apa yang bisa kulakukan, aku lulus semester 2, tapi bagian tersulitnya adalah esai. Yang Tesan pun berkata, apa yang kau khawatirkan, Sanbe, catatan akademik dan rapotmu kan sempurna, kau pasti lulus dengan nilai B. Yerin pun menjawab, oh ya ampun, benarkah? Mendengar kedekatan mereka, So Hyung sedikit cemburu dengan sedikit emosi. So Hyung pun berkata dalam hati, mereka berdua ini. Namun tak selang lama, Yang Tesan pun berteriak, kau pasti bisa melakukannya. Yerin Sanbe, niat Yang Tesan sebenarnya ingin mencairkan suasana, dan seperti yang dia harapkan, suasana menjadi lebih ringan. Dalam hati, Yang Tesan berkata, yes, dengan begini, akhirnya aku bisa mencairkan suasana. Suasana akan terasa lebih ringan jika aku memuji mereka berdua. Hahaha. Namun, berbeda dengan ekspektasinya, suasana malah semakin buruk. Yerin dan So Hyung pun berkata, sekarang aku merasa lebih buruk, dan mereka berdua pun saling memalingkan wajah. So Hyung pun berkata, aku sudah selesai minum. Aku juga, mereka berdua sedang bad mood. Yang Tesan tak sadar bahwa jika memuji mereka berdua, malah membuat suasana jadi makin runyam. Ya, hati cewek memang sulit ditebak. Ya, melihat tingkah mereka berdua, Yang Tesan pun berkata, apa aku membuat kesalahan lagi? Tak ingin berlama-lama dengan suasana buruk ini, Yang Tesan berinisiatif mencairkan suasana. Aku lapar, ayo makan pizza. Sanbe, bagaimana menurutmu? Dan juga bagaimana denganmu, So Hyung? Ucap Yang Tesan dengan sedikit malu-malu, berpura-pura lapar supaya suasana lebih cair. Mereka pun menjawab, opa, apa kau bertanya kepadaku? Yerin juga mengatakan, sepertinya aku juga mau. Lalu, Yang Tesan dengan senyum yang dipaksakan berkata,
kalau begitu, tunggu aku di luar, aku akan mengganti pakaianku. Mendengar bahwa Yang Tesan ingin berganti pakaian, otak mereka berdua langsung berpikir kemana-mana, dan berkata, mungkinkah, kata mereka berdua, yang tampaknya kompak, membayangkan Yang Tesan berganti baju. Lalu, di balik pintu, Sohyung pun berkata, "Oh, Opa, bisakah kau mengganti baju di depan kami?" Yerin pun berkata, "Iya, sepertinya itu tidak apa-apa, Tesan." Setelah itu, Shin pun berpindah ke sebuah gedung yang tidak diketahui oleh Mimin. Ternyata, gedung ini adalah gedung tempat Patua yang sempat dibuat kesal oleh Yang Tesan di Patpat sebelumnya. Karena jual beli saham, Patua ini diberitahu bawahannya untuk melihat dokumen profit rate. Bawahan Patua pun berkata, "Pak Ketua Tim, apa Anda sudah melihat profit rate-nya?" Patua ini pun menjawab, "Ya," sembari melihat dokumen profit rate tersebut. Bawahan Patua pun berkata, "Apa dia seorang dewasa? Atau mungkin jenius? Aku sudah meninjaunya, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Semua dana juga digunakan dengan baik. Secara hukum, dia adalah orang yang luar biasa. Sepertinya kita tahu siapa yang sedang dibicarakan, bukan? Mereka ini siapa lagi kalau bukan Yang Tesan?" Patua pun berkata kepada para bawahannya, "Benar sekali, jadi, kalian harus bekerja lebih baik untuk mendapatkan kebanggaan itu bagi dirimu sendiri." Mendengar perkataan Patua, para bawahannya pun berkata serentak, "Apa?" Setelah mendengarkan perkataan Patua tadi, Patua pun berkata lagi, "Ya, kalian adalah pedagang saham berpengalaman, yang bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan seperti siswa SMA ini." Mendengar perkataan tersebut, para bawahan Patua sangat terkejut dan berkata, Apa yang Anda katakan barusan? Dia masih di bawah umur." Mereka tercengang, kaget, dan tentu saja merasa sok berkelas. Bagaimana tidak terkejut, bocah yang masih di bawah umur bisa menggerakkan uang atau saham yang jumlahnya miliaran won. Pegawai Patua ini pun terkejut dengan identitas broker saham yang masih di bawah umur. Setelah itu, scene pun berpindah, dan kita diperlihatkan salju yang sedang turun. Di sebuah apartemen mewah, keluarga Yang Tesan sedang menikmati momen salju yang turun tersebut. Yang Tesan, yang melihat ayahnya begitu menikmati pemandangan salju, pun berkata, "Ayah, sepertinya kau begitu menikmati pemandangan salju yang turun ini, ya?" Ayah Yang Tesan pun menjawab, "Ah, tidak juga, kau mungkin akan mengerti sesuatu ketika kau pergi ke militer nanti." Tesan langsung menjawab, Aku juga tahu itu kan hanya kotoran putih iblis yang jatuh dari langit." Perkataan Yang Tesan itu pun membuat ayahnya sedikit terkejut dan berkata, Bagaimana kau tahu?" Karena Yang Tesan keceplosan, dia pun mengalihkan pembicaraan, Ayah, rumah kita kan hampir selesai direnovasi, kan?" Ternyata, rumah Yang Tesan sedang dalam renovasi, makanya mereka pindah ke apartemen mewah tersebut. Renovasi rumah Yang Tesan pun sudah hampir selesai, dan ayahnya pun berkata, "Sepertinya kita bisa menempatinya dalam waktu sekitar 1 bulan." Namun, karena tempat yang mereka tinggali sekarang begitu nyaman dan mewah, adik-adik Yang Tesan pun bertanya, "Opa, bisakah kita tinggal di sini setelah masuk SMA nanti?" Yang Tesan pun menjawab, "Iya, tentu saja, tempat ini sangat dekat dengan SMA perempuan Jangjo, kalian bahkan bisa pergi ke sana dengan berjalan kaki." "Wah, benarkah? Asik," teriak adik-adik Yang Tesan yang senang karena mungkin bisa tinggal di apartemen mewah tersebut. Setelah itu, mereka pun pindah ke dalam apartemen dan melihat potongan apel yang tersusun rapi. Adik Yang Tesan pun berkata, "Bagaimana ibu bisa memotongnya seperti ini?" Ibu Yang Tesan hanya tersenyum mendengarnya, sementara ayahnya menjelaskan, "Ada banyak sinar matahari, dan kualitasnya ditingkatkan dengan nutrisi alami yang baru ditambahkan. Jika begini, sepertinya koperasi akan menerima apel kita." Ayah Yang Tesan pun merasa bangga karena bisnisnya sekarang berjalan lancar, sembari istrinya mengupas apel. "Wah, wah, wah, ayah sekarang menjadi petani organik yang benar-benar hebat," teriak si kembar ke ayahnya. Tak lama kemudian, Ibu Yang Tesan pun bertanya, "Nah, gimana dengan tulisanmu? Apakah semua baik-baik saja?" Yang Tesan pun terkejut dengan pertanyaan ibunya itu dan hampir saja tersedak oleh buah apel yang hendak dimakannya. Dalam hati, dia berpikir, kenapa ibu tiba-tiba bertanya seperti itu? Lalu Yang Tesan pun berkata kepada ibunya, "Tentu saja, Bu. Semua baik-baik saja, aku juga baru saja menyerahkan 20 manuskrip tulisanku. Penerbit bilang tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Ucapnya sambil tersenyum, meski senyumnya tampak kurang meyakinkan. Namun adik-adik Yang Tesan yang mendengarnya langsung berseru, "Opa, kau keren sekali, apa aku harus memberimu pujian?" "Opa," kata mereka dengan antusias. Tak ingin ibunya terus bertanya soal pekerjaan, Yang Tesan pun buru-buru mengalihkan topik. "Ibu, sepertinya ibu tampak semakin muda." "Iya," ucapnya sambil tersenyum. Dengan tersipu malu, Ibu Yang Tesan pun menjawab, Tesan, hentikan pujianmu itu, kau membuat ibu malu." "Hohoho," katanya senang. Dalam hati, Yang Tesan berkata, "Siapapun tahu, sekarang dia adalah wanita paling cantik di daerah ini." Tak lama kemudian, Yang Tesan pun memberikan sebuah amplop kepada adik-adiknya. Ternyata, amplop itu berisi uang sebesar 200.000 won, yang langsung membuat si kembar melonjak kegirangan. "Opa, kau memang yang terbaik," teriak mereka penuh bahagia. Melihat ekspresi adik-adiknya, Yang Tesan pun bergumam dalam hati, "Ya, benar, uang adalah kebahagiaan.
Orang tuaku sering bertanya tentang uang, mungkin mereka mengira aku bekerja sangat keras demi mendapatkannya. Tapi untungnya, mereka tidak serakah dan selalu bersyukur. Si kembar bahagia hanya dengan uang saku 200.000 won. Kalau kau makan berlebihan, kau akan cepat bosan. Begitu juga dengan uang, semua orang sama, tapi hanya aku yang sudah berubah. Asetku kemarin bahkan mencapai 100 miliar won. Karena keuntungan yang sangat besar, perusahaan-perusahaan sekuritas mungkin mulai tertarik padaku. Sama seperti tempat aku bekerja di masa depan, kukuku. Segalanya akan jadi lebih menarik mulai sekarang. Tak lama, Yang Tesan pun berkata kepada ibunya, "Bu, aku akan pergi berlibur ke luar negeri untuk sementara." Ibunya terkejut, "Apa, ke luar negeri?" "Iya, aku ingin jalan-jalan, siapa tahu bisa menemukan ide untuk menulis," jawab Yang Tesan santai. Ibunya pun bertanya, "Apa kau akan pergi sendirian?" "Iya, Bu, aku bukan anak-anak lagi." Hehe, mendengar pernyataan Yang Tesan tentang liburan ke luar negeri, kedua adik kembarnya pun langsung terkejut. "Apa, kau keluar negeri? Benarkah?" seru mereka bersamaan. "Opa, bisakah kau membawaku juga? Aku bisa bantu bawakan barang-barangmu," ucap salah satu dari mereka dengan mata berbinar. "Aku juga, Opa, boleh?" "Ya," sambung yang satunya, tak mau kalah. Namun Yang Tesan segera menolak dengan nada tegas namun tetap hangat. "Nggak boleh, si kembar harus rajin belajar dulu." "Igo." Adik-adiknya langsung mengerucutkan bibir, kecewa. Tak lama kemudian, ibunya pun ikut bertanya, "Tapi Tesan, apa kau sudah mempersiapkan paspormu?" "Tentu saja, Bu," jawab Yang Tesan yakin. Namun tiba-tiba, ibunya tersenyum misterius lalu berkata, "Hehe, apa ibu juga ikut denganmu?" Yang Tesan langsung terkejut, "Apa, ibu juga ingin ikut?" Tatapan ibunya yang penuh arti disambut dengan mata berbinar adik-adiknya, seakan mereka semua punya rencana rahasia. Ibu Yang Tesan pun berkata dengan percaya diri, "Sebenarnya, ibu juga bisa berbahasa Inggris, Prancis, dan Jepang, kau tidak tahu, kan? Hohoho." Yang Tesan pun makin terkejut, "Apa, ibu bisa bicara 4 bahasa? Tapi kenapa aku tidak pernah tahu selama ini?" Adik-adiknya pun ikut melongo, tak percaya. Melihat ekspresi mereka semua, sang ibu hanya terkekeh dan berkata, kenapa kalian semua terkejut begitu? Kalian tahu kan, ibu adalah lulusan Universitas Hongin." Yang Tesan pun mendesah dalam hati, ibu benar-benar bisa bicara 4 bahasa, aku ini putranya, tapi bahkan tidak pernah mengetahuinya, betapa menyedihkannya aku ini. Melihat anak-anaknya yang masih kaget, ibu Yang Tesan pun menepuk lembut bahu anak sulungnya, "Ibu mempercayaimu, nak, semoga perjalananmu menyenangkan." Tak lama, ayah Yang Tesan pun ikut menyombongkan diri, tertawa lebar sambil berkata, "Hahaha, kalian harus berterima kasih padaku, kalian dilahirkan dengan wajah tampan dan otak cerdas karena kalian menyerupai ibumu, yang dipilih oleh ayah kalian ini." Namun si kembar hanya menatap ayah mereka dengan ekspresi datar dan berkata, "Ayah, tapi kalau bukan karena ayah, mungkin kami akan dilahirkan lebih sempurna lagi, kan?" Tersentak oleh komentar polos namun menusuk itu, ayah Yang Tesan pun terdiam dan hanya bisa tertawa kaku. Apa begitu? Ya." Ibunya hanya tersenyum manis sambil menahan tawa. "Astaga, tapi itu mungkin benar juga, sih, hehehe." Gurauan si kembar sempat membuat ayah Yang Tesan kebingungan sendiri. Ia tak sanggup berkata apa-apa, hanya bisa melirik lesu ke arah istrinya. Melihat suaminya yang tampak kehilangan kata-kata, ibu Yang Tesan pun memanggilnya lembut, "Sayang." Ayah Yang Tesan hanya menoleh pelan, masih terlihat sedikit ngambek. Namun tiba-tiba, istrinya memeluknya erat dan berkata dengan penuh perasaan, "Aku mencintaimu." Seketika wajah ayah Yang Tesan yang murung pun berubah cerah, senyum lebar kembali mengembang di wajahnya. Melihat kemesraan orang tuanya itu, Yang Tesan dan adik-adiknya hanya bisa berseru, haruskah kalian melakukan itu di depan anak-anak kalian?" Pasangan mesra ini, benar-benar ya, tambah si kembar sambil tertawa geli. Salah satu dari mereka lalu memeluk ayahnya sambil berkata, "Aku menyayangimu juga, ayah." Yang satunya ikut menimpali, "Wah, lihat ini, tanganku sampai merinding, keluarga kita benar-benar terlalu harmonis, hahaha." Menyaksikan semua itu, Yang Tesan pun tersenyum hangat, dalam hatinya ia berkata, "Benar, perasaan ini, perasaan yang menyenangkan." Namun senyumnya yang diam-diam itu menarik perhatian adik-adiknya. "Opa, kau juga harus mengatakan sesuatu. Kenapa kakak hanya diam saja? Kemarilah, apa kakak malu?" Dengan gaya sok cuek, Yang Tesan berkata, "Baiklah, tapi jangan cari aku nanti." Kemudian mereka semua melihat keluar jendela, salju turun semakin deras, menghiasi suasana hangat keluarga mereka dengan sentuhan musim dingin yang indah. Namun tak lama setelah itu, segalanya berubah, dari dalam kegelapan, terdengar suara asing memanggil. "Anak muda, anak muda." Tiba-tiba, Yang Tesan pun tersadar, ia kini berada di tempat yang asing, tak mengenali apapun di sekelilingnya. "Apa? Di mana ini? Apa yang terjadi?" gumamnya panik. Dari balik bayangan, muncul sosok seorang pria tua berkacamata. Ia menatap Yang Tesan dan berkata, "Kau sudah bangun ya?" "Siapa kau?" seru Yang Tesan terkejut. Namun pria itu malah membalas, "Kakek, aku belum setua itu," dengan nada sedikit tersinggung. Yang Tesan, masih bingung dan frustrasi, kembali berkata,
aku bertanya, siapa kau? Pria itu menghela napas panjang dan bergumam, bocah ini benar-benar tak tahu sopan santun, dan masih pula bicara informal kepadaku. Namun tak ingin memperpanjang keributan, pria itu melanjutkan dengan tenang, tenang saja, ini rumahku. Rumah, ini, Yang Tesan melihat sekeliling yang tampak aneh dan asing. Ya, memang masih jelek, ujar pria itu enteng. Soalnya levelnya rendah, aku kekurangan poin. Mendengarnya, Yang Tesan makin bingung. Apa maksudmu, jadi ini, seperti tempat les privat, seperti seseorang yang pernah memberiku kekuatan Tai Chi. Pria tua itu hanya menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, seumur hidupku, aku telah bicara dalam 20 bahasa seolah itu adalah bahasa asliku, dan ada 50 bahasa lain yang bisa kutangani dengan lancar. Yang Tesan yang tak paham maksudnya pun berkata, apa yang kau bicarakan, Kek? Memangnya kenapa dengan bahasa-bahasa itu? Pria tua itu tersenyum kecil, aku adalah seorang poliglot. Catatan, poliglot adalah seseorang yang mampu menggunakan 3 bahasa atau lebih. Setelah menjelaskan, pria itu pun memperkenalkan dirinya, namaku Chris Barnesdal. Setelah kemunculan sosok tua bernama Chris Barnesdal, suasana yang semula penuh tanda tanya menjadi semakin misterius. Kakek itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang poliglot, seseorang yang menguasai lebih dari 50 bahasa dari berbagai penjuru dunia. Klaim yang begitu mengagumkan ini justru membuat Yang Tesan merasa ragu. Bagaimana mungkin ada orang yang mampu menguasai hampir seluruh bahasa yang ada di bumi? Chris tampak tenang saat menyampaikan bahwa ia datang untuk membantu Yang Tesan dalam hal yang selama ini menjadi kelemahannya, bahasa. Ia tahu bahwa keterbatasan ini bisa menjadi penghalang besar dalam hidup maupun karir Yang Tesan. Namun, alih-alih merasa beruntung, Yang Tesan justru mulai mempertanyakan niat di balik tawaran itu. Apa sebenarnya yang diinginkan orang tua ini sebagai imbalan? Chris, seolah tak terusik oleh keraguan yang terpancar dari wajah Yang Tesan, mulai menjelaskan bahwa mempelajari bahasa tidak seharusnya dilakukan secara akademis. Baginya, pendekatan formal hanyalah metode kaku yang memperlambat proses belajar. Dasar dari sebuah bahasa, katanya, adalah komunikasi terbuka dan kepekaan terhadap makna. Penjelasan demi penjelasan mengalir seperti ceramah panjang yang entah mengarah kemana. Yang Tesan hanya bisa menyimak dalam diam, bingung dengan makna di balik setiap kata yang terdengar seperti teka-teki. Semakin lama, suasana terasa ganjil, bukan hanya karena ocehan Chris yang tak berhenti, tetapi juga karena intonasi dan irama bicaranya yang terdengar asing, seakan berasal dari dimensi lain. Setiap kalimat yang keluar dari mulut kakek itu mengandung nada aneh yang membuat kepala Yang Tesan terasa berat. Meski demikian, satu hal yang bisa Yang Tesan tangkap adalah bahwa kunci untuk menguasai bahasa bukan terletak pada buku atau ujian, melainkan pada sosok guru yang tepat. Chris mengklaim bahwa dirinya adalah guru itu. Namun, semakin banyak yang diungkapkan oleh pria tua ini, semakin besar pula kecurigaan yang tumbuh dalam diri Yang Tesan. Ia merasa tidak masuk akal jika seseorang dengan kemampuan luar biasa bersedia mengajar tanpa meminta imbalan. Reaksi Chris ketika merasakan keraguan dari lawan bicaranya cukup jelas. Ia tertegun, seolah tak menyangka bahwa Yang Tesan mampu membaca gelagatnya. Hal ini justru membuat Yang Tesan semakin yakin bahwa Chris bukanlah orang yang terbiasa berhadapan dengan orang yang curiga. Sorot matanya, ekspresi wajahnya, semuanya menunjukkan bahwa dia belum terlalu ahli dalam menyembunyikan niat. Dalam hati, Yang Tesan menyimpulkan satu hal, pria tua itu menyimpan sesuatu, dan cepat atau lambat, semuanya akan terungkap. Yang Tesan mulai mencurigai motif tersembunyi di balik tawaran kakek tua bernama Chris Barnesdal. Dalam hati, ia mencibir alasan tentang rumah lusuh yang dikaitkan dengan poin yang rendah. Bagi Yang Tesan, itu hanya isyarat bahwa pria tua itu mungkin bisa mendapatkan sesuatu darinya. Ia merasa telah menemukan celah dalam narasi sang kakek dan mulai menunjukkan sikap lebih percaya diri, bahkan sedikit arogan. Perubahan sikap itu membuat atmosfer pertemuan mereka menjadi tegang namun penuh teka-teki. Chris tampak terkejut dengan sikap Yang Tesan yang mulai mempertanyakan identitasnya. Reaksi Yang Tesan yang semakin berani mencuatkan kecurigaan dan seakan-akan menyudutkan sang kakek. Di balik wajah keriputnya, Chris menyembunyikan kegugupan yang mulai muncul. Ia merasa harus berhati-hati, sebab kata-kata Yang Tesan menusuk lebih tajam dari yang dia perkirakan. Dalam batinnya, Chris bergumam penuh kekesalan. Namun, sebagai seorang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, ia tahu bahwa ego harus dijaga. Ia mencoba menenangkan suasana dengan berpura-pura santai, tetapi keringat dingin yang mengalir di pelipisnya membuktikan sebaliknya. Chris mulai bercerita tentang masa lalunya, betapa hidupnya dihabiskan untuk belajar, hingga tak ada cukup waktu untuk berbuat kebaikan. Ia menyesal karena tak bisa menyumbangkan apapun semasa hidupnya, termasuk harta. Tapi sebelum kisahnya berlanjut, Yang Tesan memotong dengan rasa ingin tahu yang menggebu-gebu. Kakek itu akhirnya mengaku bahwa ia pernah menjadi manusia biasa. Namun karena ketekunannya mempelajari bahasa, ia akhirnya mencapai tingkatan yang membuatnya, dalam istilah tertentu, berubah menjadi seorang dewa. Bahasa yang ia pelajari bukan bahasa biasa, melainkan sesuatu yang khusus dan mendalam, sesuatu yang jauh melampaui percakapan manusia sehari-hari. Penyebutan tentang bahasa khusus membuat Yang Tesan semakin penasaran. Ia terus mencerca Chris dengan pertanyaan demi pertanyaan. Baginya,
situasi ini seperti interogasi sepihak, dan ia memainkannya dengan baik. Ia menanyakan tentang konsep poin, sistem kontribusi, dan apakah dirinya sendiri juga memiliki poin yang bisa dimanfaatkan. Chris, yang awalnya tampak bijak dan tenang, mulai kehilangan kesabarannya. Raut wajahnya mengeras, mencerminkan frustrasi karena terus-menerus diserbu dengan pertanyaan yang tak kunjung habis. Dalam hati, ia mulai merasa bahwa pemuda di hadapannya ini memang menyebalkan, penuh rasa ingin tahu yang kelewat batas, dan memperlakukannya seperti seorang penipu. Namun jauh di dalam, Chris juga menyadari bahwa pemuda ini memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mungkin selama ini ia cari, walau ia belum tahu pasti apa bentuknya. Yang Tesan sama sekali tak menggubris penjelasan panjang dari kakek Chris Bernesdale. Alih-alih mendengarkan, ia justru terus mengajukan pertanyaan demi pertanyaan dengan nada yang makin tajam. Dalam hatinya, ia mulai meragukan apakah Chris benar-benar terdaftar secara sah dalam sistem yang melibatkan poin tersebut. Kecurigaannya memuncak, ia menduga jangan-jangan pria tua ini memanggilnya secara ilegal hanya demi mendapatkan keuntungan pribadi. Pandangan tajam Yang Tesan menancap pada wajah kakek itu, seakan menuntut kejujuran. Chris, yang tak bisa mengelak dari tatapan menelanjangi itu, akhirnya mengakui bahwa Yang Tesan tidak sepenuhnya salah. Poin karma, begitu istilahnya, memang sangat berharga di tempat ini. Ia menjelaskan bahwa poin tersebut diperoleh dari tindakan baik yang tulus dan bermakna, sesuatu yang tidak mudah didapatkan dan jauh lebih sulit dikumpulkan dibandingkan materi duniawi. Penjelasan itu membuat Yang Tesan terdiam sejenak. Dalam pikirannya, ia mulai menyusun potongan-potongan memori yang berhubungan. Ia teringat kejadian saat dirinya menyelamatkan seorang anak kecil dengan melompat di depan mobil, momen yang terjadi sebelum ia mengalami regresi waktu. Tindakan itu, kini ia sadari, mungkin menjadi salah satu sumber poin karma yang ia miliki. Belum lagi aksi-aksinya di sekolah dan kota Jiangzhou, di mana ia menyingkirkan para gangster dan membawa kedamaian. Semuanya, tanpa disadari, adalah kontribusi kebaikan yang telah menumpuk dalam dirinya. Keyakinan bahwa dirinya memiliki banyak poin membuat Yang Tesan semakin penasaran. Ia mulai mempertanyakan motif sebenarnya dari Chris. Terutama karena pria tua itu terlalu banyak bicara, seolah mencoba memanipulasi sesuatu. Ia menaruh curiga, mungkin kakek itu sebenarnya tidak bisa menikmati makanan enak setiap hari karena kekurangan poin, dan kini sedang berusaha menebus kekurangannya melalui dirinya. Chris hanya terdiam, tampak canggung. Ia tidak langsung memahami maksud sindiran halus Yang Tesan, tetapi tubuhnya bereaksi, resah dan tidak nyaman. Sikap diamnya justru memperkuat dugaan Yang Tesan, yang kemudian merenung lebih jauh tentang semua tindakan yang telah dilakukan Chris sejak awal pertemuan mereka. Dalam sunyi yang menggantung, Yang Tesan merasa semakin yakin bahwa pertemuannya dengan kakek ini bukanlah suatu kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang masih tersembunyi di balik niat baik yang diklaim Chris. Yang Tesan masih belum puas. Rasa curiganya makin dalam, dan kini ia ingin mengetahui lebih jauh, khususnya tentang berapa banyak poin yang sebenarnya hendak diambil oleh kakek Chris darinya. Saat pertanyaan itu terlintas dalam benaknya, kakek Chris akhirnya mengakui dengan nada ragu bahwa ia berniat mengambil 50% dari total poin milik Yang Tesan. Mendengar angka itu, Yang Tesan merasa ini sudah kelewat batas. Keyakinannya pun menguat bahwa tindakan tersebut tergolong ilegal, mengambil setengah dari poin milik seseorang tanpa persetujuan jelas. Namun, sebelum ia benar-benar marah, Chris segera membenarkan bahwa itulah alasan utama kenapa ia membawa Yang Tesan ke tempat ini. Ia ingin meminta izin secara langsung, meskipun motifnya tetap dipenuhi kepentingan pribadi. Yang Tesan yang tak sepenuhnya percaya, akhirnya memutuskan untuk bernegosiasi. Ia menawarkan kerjasama, namun dengan syarat bahwa Chris hanya boleh mengambil 20% dari total poin yang dimilikinya, sebuah angka yang menurutnya lebih adil. Sayangnya, Chris terlihat tak puas. Ia mengeluh bahwa jumlah itu terlalu kecil, bahkan untuk membangun sebuah gedung utama dengan lantai marmer pun, poin tersebut belum tentu mencukupi. Melihat ketidakpuasan dari Chris, Yang Tesan tidak tinggal diam. Ia membalas dengan pernyataan tegas bahwa ia bisa saja memanggil orang lain sebagai gantinya. Sebuah gertakan kosong sebenarnya, karena Yang Tesan sendiri tak tahu bagaimana caranya. Tapi gestur percaya dirinya justru memberi kesan sebaliknya. Respons dari Chris sungguh tak terduga. Ia tampak terkejut, bahkan sedikit panik. Yang Tesan mulai merasa bahwa sesuatu dari ucapannya telah mengguncang pria tua itu. Terlebih saat ia menyebut bahwa dirinya adalah keturunan dari orang itu, seseorang yang bahkan ia sendiri tidak tahu siapa tepatnya. Namun, respons ketakutan yang muncul dari wajah Chris justru memperkuat dugaan bahwa nama tersebut memiliki bobot besar. Dalam hati, Yang Tesan sadar, meskipun tidak memiliki informasi lengkap, reaksi lawan bicara dapat menjadi senjata yang cukup tajam. Dan kali ini, ia berhasil menusukkan satu serangan halus yang membuat kakek Chris berpikir dua kali untuk meremehkannya. Kesepakatan pun akhirnya tercapai. Meski awalnya menolak, kakek Chris bersedia menerima hanya 20% poin dari Yang Tesan. Namun, sebagai gantinya, dia hanya akan mengajarkan 21 bahasa. Tentu saja, bagi Yang Tesan yang selalu mengincar lebih dari yang ditawarkan, kesepakatan itu belum cukup. Ia menyodorkan tawaran baru, kenaikan menjadi 25%. Sambil merayu dan memberi tekanan halus, Yang Tesan memaksa lawan bicaranya untuk menyetujui syarat barunya. Kakek Chris pun tak punya pilihan selain menerima. Setelah negosiasi itu selesai, pemandangan pun berganti.
Kini Yang Tesan berdiri di depan sebuah gedung perbankan besar. Atmosfer modern dan formal terasa menguar dari balik pintu-pintu kaca yang menjulang. Tempat itu tampak asing namun juga akrab. Ia mengingat dengan jelas bahwa inilah bank yang terletak tak jauh dari perusahaan sekuritas tempatnya dulu bekerja. Di ruang resepsionis, seorang wanita tampak sedang menghadapi seorang anak laki-laki yang bersikeras ingin bertemu dengan manajer cabang. Anak itu tidak punya janji temu, sebuah pelanggaran prosedur dalam lingkungan setertib bank besar semacam ini. Namun anak itu tetap tenang. Ia menyodorkan amplop coklat dengan percaya diri, menyatakan bahwa dirinya datang membawa tawaran bisnis besar. Resepsionis tampak ragu. Penampilannya yang seperti bocah tentu menyulitkan untuk dianggap serius. Namun, sesuatu dalam sikap anak itu membuatnya goyah. Ia mengambil amplop itu, seolah ada energi tak terlihat yang meyakinkannya untuk menerima begitu saja. Yang Tesan hanya mengedipkan matanya dengan senyum kecil, lalu menunggu. Sembari berdiri di ruang tunggu yang dingin dan steril, Yang Tesan merenung, tempat ini membawa banyak kenangan, terutama saat-saat sebelum hidupnya berubah drastis. Ada rasa ganjil yang menyelusup ke dalam dadanya. Apakah ini memang perasaan yang muncul hanya pada orang-orang yang telah kembali ke masa lalu? Segalanya terasa begitu akrab, namun juga baru, seolah dirinya adalah orang asing yang diberi kesempatan kedua. Tak lama kemudian, resepsionis kembali dan memberitahukan bahwa manajer cabang telah menyetujui untuk bertemu dengannya. Ia diminta untuk mengikuti. Dengan langkah tenang, Yang Tesan berjalan menyusuri koridor yang mengkilap, menuju sebuah ruang pertemuan eksklusif. Dalam hatinya, ia sadar bahwa ini hanyalah awal dari segalanya. Ia tak menyangka akan melangkah sejauh ini, dari dimensi aneh bersama kakek Chris hingga sekarang berada di Hong Kong, hendak bertemu dengan salah satu manajer bank komersial terbesar di kawasan tersebut. Biasanya, hanya eksekutif perusahaan besar yang bisa duduk di hadapan pria yang akan ia temui hari ini. Namun, Yang Tesan tahu betul, jalan hidupnya kini bukan lagi milik orang biasa. Ini adalah permulaan dari sesuatu yang besar. Ia hanya perlu terus melangkah.